Mohon penjelasan terkait dengan proses ini karena ditanyakan di tingkat distrik dari setiap kampung. Apakah prospek tahun anggaran 22 ini ada atau tidak ada? Ataukah itu jadi saldo awal untuk tahun 2023 ini kan? 2023 ada atau tidak? Mohon penjelasan itu. Karena ini aspirasi ditanyakan di tingkat musyawarah tingkat distrik kemarin. Kami coba tanyakan ke pihak OPD teknis, tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi ini saya kira pertanyaan ini langsung kepada Kepala Eksekutif untuk bisa memberikan penjelasan ini. Kalaupun tidak ada, berikan penjelasan, ada, berikan penjelasan. Saya pikir mungkin itu. Kemudian yang berikut, mohon maaf saya terlambat tadi. Sekiranya muslimat kita kabupaten seperti ini, kita harus presentasi Sulawesi Selatan dalam angka berapa tahun lalu yang kita sudah mencapai target-target kita. Yang nanti kita rencanakan ke depan itu apa dan harus perlu kita sampaikan sehingga jelas dan ini untuk semua distrik ini harus tahu. Bisa disampaikan oleh Bapeda atau masing-masing OPD. Ini nanti seperti apa sehingga jelas. Karena kita ini berencana maju terus, tapi tidak pernah kita melakukan evaluasi terhadap semua yang kita sudah kerjakan. Sehingga masyarakat tahu bahwa PPK Sulawesi Selatan itu tidak sekedar kerja saja, tapi ini hasil 1, 2, 3, 4 dalam bentuk angka. Kasih ruang dan kesempatan kepada para peserta musyawarah ini, ya, pimpinan OPD dan juga para kepala distrik untuk memberikan pembobotan. Bagi saya ini, kita apresiasi yang luar biasa ini, materi yang sangat luar biasa ini. Tadi kepala Bapeda Sulawesi Selatan Jawa Mas Santos menyampaikan indikator makro capaian yang kita sudah oleh dan kita peroleh pada situasi kita ada di pada COVID ya 2021-2022 yang positif. Ini hasil yang dilakukan bukan Bapeda yang melakukan kajian ini kerjasama Bapeda dengan lembaga penanganan kasus. Kita jadi Makassar apa ya menstigma itu konsultan dalam hasil apresiasi itu sangat luar biasa sehat. Di daerah lain kita harus melihat semua. Tadi kita disampaikan saking itu proses perencanaan yang terintegrasi mulai dari perencanaan evaluasi pelaporan sampai evaluasi semua luar biasa itu dari evaluasi dari tahun 2020 kita survei tadi kita ada beberapa sudah sidang di bulan Maret ini kan tadi beliau tidak kelas ini setelah beberapa tahun terjadi dinamika terjadi perubahan ini regulasinya berubah bagi daerah yang cepat dan siap. Dan kita sama-sama harus siap ini. Daerah lain kan mau halu, yang bisa. Bicara aplikasi ini, Permendagri 050 itu, bukunya tebal begini. Dan saya apresiasi Bapeda ini, mereka sudah langsung jadi coach, jadi mentor dari apa ya? Tapi tangan berubah, sejarah bagus ini. Dan kita bisa jalan ini. Jadi bagian ini yang saya harus bicara, seperti saya sebagai administrasi, kepala administrasi, saya lihat para lain bagus, tidak ada yang bagus. Jadi, mari kita memberikan pembobotan dan forum ini intinya sebentar kita akan bikin tes. Intinya kita mana yang menjadi nanti diberikan waktu untuk Bapeda untuk baru bom ya, admin itu nanti bisa memberikan penjelasan baru bom mana. Bapak yang selama ini admin sudah jelaskan ini. Kenapa sampai tadi disampaikan itu kita punya khusus perencanaan ini? Apakah terkunci di Jakarta atau terkunci di sini? Para pakar ini kan seringkali terganggu karena alasannya itu apa itu jaringan ya, jaringan terganggu dan waktu yang ditetapkan mungkin
Ya. Teman-teman OPD juga mungkin lambat, akhirnya terputus di itu. Secara teknis nanti dijelaskan sebentar sini. Jadi pada ini kita bisa tes. Kepala Dinas Sosial bicara data kemiskinan secara valid sebentar. Yang paling tercapai. Memastikan angka kemiskinan Kabupaten Sulawesi tadi. Ada Kepala Sosial. Ya, Bapak sebentar bicara 5 menit, Pak. Kemudian dari Kepala Dinas Sosial. Nah, ini kita bicara ini, kita gelap semua. Yang dia tadi, dia tidak bicara untuk bilang dia dapat poin sekian, tapi ya. Gitu. Jadi terima kasih ya. Hari ini Pak Wakil Bupati dengan saya kami dulu kawal sampai selesai. Seperti itu. Terima kasih Pak Sarah. Kita bikin tes, kita bicara yang menjadi kewenangan provinsi. Kita setengah mati. Mudah-mudahan tadi ini berarti ada pelatihan di sini. Masalah badan, puas lagi kemampuan besok kita bawa di dalam. Kita pastikan 40 miliar sudah terpaksa sosial ini kita sudah jalan terus. Bisa ya? Yang penting pada ini BO ini. Karena tadi bicara bahwa waktu bilang kita bicara hari ini, besok lain. Jadi sekarang itu bicara uang dan program ini sekarang itu uang program bukan salah money value function itu program untuk uang yang ada ya kami program sesuaikan yang uang yang ada begitu jangan bikin program yang banyak begitu. Jadi sebentar ini kita dalam des terakhir karena setiap musrembang ini kita akan baca sudah sampai 28 triliun, 20 triliun. Tadi kita lihat kita peristiwa 3 triliun. Jadi jangan bikinkan program yang betul. Bikinkan. Pertama itu, ya kita perlu komitmen bagaimana bikin menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim. Dulu ya, terima kasih. Sebenarnya kita terlalu harus bicara ini dulu. Nanti teman-teman DPR mungkin lebih lagi bicara nanti kita menyampaikan. Jadi kan terima kasih kalau saya dipanggil. Tahun 2022 setelah Opsus ditransfer langsung ke kabupaten kota, itu kan programnya provinsi prospeknya itu. Jadi di tahun 2022 itu setidaknya kita mendapatkan prospek. Tidak ada lagi prospek karena itu program provinsi yang dinumpang lewatkan ke kabupaten kota dan didistribusi kepada kampung-kampung. Jadi program itu di 2022 tidak ada untuk prospek. Jadi nanti Bapak jelaskan kepada masyarakat terakhirnya di tahun 2020 prospeknya itu 2001, 2002 ke sini sudah tidak lagi ada prospek yang distribusi yang dikucurkan kepada kabupaten kota yang di kota seperti itu. Jadi untuk kita di Sulawesi Selatan memang sudah ada bertanya oleh masyarakat, kita sudah jelaskan pada mereka untuk prospek di Kabupaten Sulawesi Selatan kita tidak ada mendapatkan prospek lagi. Program prioritas yang dari provinsi. Jadi hanya cuma pengetahuan saja kita. Dan laporan juga pun bukan kepada kita di kabupaten, mereka laporan ke provinsi. Jadi uang yang kasih keluar dari KUD, laporannya dari kita, laporannya ke provinsi. Begitu, mekanismenya seperti itu. Dan untuk tahun 2022 memang setelah Otsus sudah ditransfer langsung ke kabupaten kota, memang sih pada saat itu ada perdebatan antara kabupaten kota Papua Barat dengan provinsi Papua Barat masalah tentang prospek yang mau dibicarakan, tapi pada menolak semua pada saat itu. Nah itu kan programnya provinsi uangnya banyak kan, silakan. Apa yang mau dibagi kita kabupaten lagi seperti begitu. Nanti mungkin lanjut nanti dijelaskan oleh Bapak Peda karena pada saat pembahasan itu. Terima kasih.
Keuangan terkait kenapa prospek sesuai dengan pertanyaan Bapak DPR nanti itu terjadi pada tahun pembahasan 2021 ke 2022 sejak Otsus ditentukan langsung atau ditangani langsung oleh Kementerian Keuangan, tidak melewati lagi Provinsi Papua Barat. Provinsi memaksakan untuk Kementerian Keuangan melakukan pemotongan anggaran dari pihak kementerian untuk menyerahkan itu kepada mereka untuk melanjutkan prospek, tetapi Kementerian Keuangan bilang itu tidak bisa dilakukan sesuai regulasi. Dulu masih menggunakan transfer langsung lewat provinsi, bisa jadi butuh pembahasan lagi antara kepala daerah. Tetapi mungkin nanti pada saat setelah pemekaran Kooperat Daya, mungkin itu harus mungkin jadi pembicaraan, jadi program bersama. Katanya waktu itu begitu untuk dipikirkan kembali mungkin bentuknya apa. Tapi waktu itu semua kabupaten kota dan kami kebetulan di dalam grup itu ada, semua kabupaten kota tidak mau karena mereka menganggap itu program provinsi, karena seperti tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Keuangan, uangnya memang lewat dia langsung ke ke kampung, habis itu laporannya kembali lagi provinsi ke kabupaten. Cuma dari pihak provinsi yang tidak menganggarkan lagi. Mungkin nanti dijadikan pembahasan di tingkat provinsi Papua Barat Daya untuk dijadikan program bersama, tapi mungkin bentuknya berbeda. Karena ini berhubungan dengan data saing juga, data sejarah Papua yang akan mungkin diprakarsai juga oleh provinsi Bapeda, provinsi Papua Barat Daya untuk bisa nyambung lagi program ini atau dalam bentuk apa nanti digodok lagi mungkin. Cuma untuk sampai tahun 2021 itu sudah putus, 2022 diputus karena tidak dilanjutkan oleh provinsi. Terus yang kedua, untuk tadi yang disampaikan oleh Bapak DPR bahwa pada forum ini penting kiranya kita menyampaikan capaian-capaian. Mohon izin, mohon maaf, tadi kami sudah pemaparan dan menyampaikan semua capaian-capaian sesuai dengan target strategi. Nanti kalau saya perhatikan lagi memakan waktu karena tadi sudah kami paparan, nanti saya berikan moderator sendiri. Jadi moderator bisa memberikan penjelasan. Terima kasih. Terkait dengan prospek itu Pak PD memiliki program prioritas yang sehari beliau punya masa kerja. Ada satu program lagi yang memang program baik dua itu sudah jalan hari ini dibantu oleh Sekala. Sudah jalan dan mereka lagi siap balik regulasi. Ternyata ada sudah pertama. Yang kedua, prospek ini kebetulan saya 9 tahun urus pemberdayaan masyarakat kampung. Saya sudah berkata kepada Bapak PJ untuk Papua Barat kita mengubah gaya kerja. 9 tahapan yang nanti kita laksanakan itu harus berjalan. Karena mekanisme itu di Papua sana itu banyak kampung yang masuk tahanan saya. Di sini, nanti besok sehingga kita harus apalagi ini baik. Karena ini kita hati-hati sekali karena kalau kita berani menunjukkan tanpa sebuah regulasi, ini bahaya sekali, sangat bahaya. Karena banyak regulasi juga tentunya. Negara sekarang sudah kesempatan. Kalau kita mengeksekusi bahaya, sangat bahaya sekali. Makanya ada bagian itu dijalankan, ada bagian ini kita masih punya regulasi, dia punya instrumen persiapan. Dan itu pasti itu akan punya bagian itu. Tapi dalam 3 bulan ini tidak mungkin persiapan karena rata-rata pejabat seluruh kayak kompetensi ini belum terisi. Nah ini, sehingga kalau kamu nyala, kamu pejabat tidak ada. Saya cerita di provinsi Papua itu bangunnya kasih mereka namanya DUB, dana daerah urusan bersama, dan dana DUB dana daerah urusan bersama dan dana daerah urusan bersama DUB. Bangunnya kasih uang untuk pendamping, untuk dia punya pondok. Kita provinsi dan kasih uang untuk kampung.
ketika menulis terpisah dari gubernur yang sekarang ini, barang dia hilang. Kemarin saya cari beberapa program MOU dengan Bank Dunia, dan ini akan menjadi bagian tanggung jawab, sehingga jangan ada ganggu bagian ini. Ini waktu masih panjang untuk punya dana prospek itu terima itu dia pengejaran. Baik, terima kasih. Dalam prospek itu untuk mengawasi ya, tapi ya jalannya tidak berjalan dengan baik. Seperti tadi yang Pak Sang katakan, banyak orang masuk tahanan. Ya, kita masih punya hati. Tolong mari kita bina dulu. Kata, mari kita bina dulu. Padahal itu jelas-jelas itu kalau dilepas ya udah. Masuk di APH sudah siap. Kalau kita mari mau sabar dulu, kita bina dulu. Itu bahasa bicaranya seperti itu. Kita masih pakai hati. Jadi kita terima kasih untuk provinsi kalau memang prospek dalam menjalankan instrumennya itu, regulasinya itu disiapkan baik supaya setiap masyarakat bisa menjalankan dengan baik. Jangan ada yang dibina lagi, tapi mereka bisa berdiri melakukan pelaku-pelaku bisa melakukan dengan baik. Dan bapak-bapak distrik kontrol itu harus jalan, karena mereka juga diberikan uang itu. Satu distrik berapa? 200 juta kan? Ya toh? Atau 100 juta, 150. So monitoring saja kan? Mengumpul mereka pertanggungjawaban di catatan bersama. Sudah dulu. Saya nggak tahu kemana arahnya. Ya. Untuk renungan bersama, boleh saya untuk kita bicara masalah ini. Terima kasih. Penanganannya itu kelembagaan secara ini itu tidak ada, dan langsung desa ini dianggap sebagai satu daerah otonom tersendiri yang menguasai dana ini. Mohon maaf saya bicara persis pengamatan kami. Sulawesi Selatan ada hampir berapa kampung tidak berhasil. Kalau kita mau evaluasi ini baik, tidak ada sama sekali. Kalau kita bandingkan dengan PNPN program SBY sangat bagus. Kenapa? Ada beberapa tahapan, saya bilang tahapan yang dilalui. Mulai dari muskis sampai dengan musyawarah terima. Itu saya harap Pak Barantaya adopsi SOP dari PNP. Baru kita akan bantu untuk prospek saja. Walaupun dari desa mereka dari kelas silakan juga. Yang penting di prospek kita harus pakai SOP itu sendiri. Adopsilah program PNP punya tahapan itu. Kelembagaan itu diatur dari tingkat kabupaten sampai tingkat distrik sebagai penanggung jawab utama. Sampai di tingkat kampung ada pengurus. Kepala kampung dia hanya sebagai pengawas, dia tidak punya ruang langsung. Sehingga kepala kampung itu dia akan pulang lagi, saya berjawab satu maksud saya. Itu persoalan kita saat ini. Mohon maaf saja, kalau jalan yang pokoknya rakyat jalan colek besar berarti itu PNP dan desa belum ada, minta maaf. Begitu. Rumah-rumah sepanjang betul ini program PNP masuk. Jadi saya harap regulasi disiapkan, SOP tolong adopsi program PNP 9 tahapan itu kita pakai, sehingga nanti dana prospek ini bisa teratur nanti. Kemudian kalau bisa di MOU bersama dengan teman-teman pendamping dan bisa ditugaskan di setiap distrik untuk mereka mengawal proses seperti ini. Dan juga mohon maaf ya, waktu saya masih jadi pendamping yang tahun yang lalu. Begitu. Jadi saya harap ya, maaf terus pemerintah Kabupaten Sulawesi Selatan tolong berikan semacam atau dari provinsi sampaikan surat resmi ke tingkat distrik dan atau di kampung bahwa dana prospek tahun 2022 itu karena regulasi dan lain sebagainya sehingga menjadi ketahuan bersama. Jangan ada timbul pertanyaan-pertanyaan. Mereka tidak lagi berharap bahwa ini nanti diakumulasi satu tahun 2023 jadi 450 begitu. Kemudian
semacam surat resmi sehingga jangan ada harapan yang tidak pasti gitu, untuk penjelasan 2022. Nanti kalau 2023 silakan ada provinsi sudah yang merupakan ikon atau rencana pembangunan dari PJ sekarang, ya saya secara pribadi dan wakil masyarakat Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih. Oke, mungkin itu yang merupakan saran konkret saja